Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama-sama membaca Al-Quran. Nanti saya akan membacakan sebuah ayat lalu menguraikan beberapa kaidah tajwid, tapi tidak semuanya. Jadi yang dibahas dalam video kali ini adalah kaidah-kaidah ilmu tajwid yang masih dasar sekali, yaitu nun sukun, hukum nun sukun, dan mim sukun. Nanti saya akan membacakan sebuah ayat lalu menguraikan apa itu hukum nun sukun dan mim sukunnya, dan sedikit penjelasan-penjelasan. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang makhorijul huruf. Nah, makhorijul huruf ini apa sih? Makhorijul huruf ini adalah tempat keluarnya sebuah huruf. Makhorijul huruf ini ada kalanya ada 5 ya. Jadi makhorijul huruf ini ada dari tenggorokan. Nah, contohnya yaitu huruf halqi. Huruf halqi itu ada berapa? Huruf halqi itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. Nah, yang kedua adalah dari mulut ya. Yang kedua dari mulut. Contoh hurufnya yaitu sa atau sin, sha atau shin ya. Sa, sha, dan beberapa contoh huruf lainnya. Nah, yang ketiga ada dari di antara dua bibir. Contoh hurufnya yaitu ba, ma, dan ba, huruf ba sama huruf mim itu kan ada di antara dua bibir ya, ba, ma gitu. Nah, yang keempat adalah dari kerongkongan. Dari kerongkongan ini contoh hurufnya yaitu ya, huruf ya ya. Nah, yang kelima adalah dari hidung. Dari hidung ini rongga hidung ya, dari hidung ini biasanya dipakai oleh gunnah. Gunnah itu adalah setiap nun atau mim yang bertasydid. Nah, itu dinamakan dengan gunnah. Biasanya rongga hidung ini dipakai dengan gunnah. Contohnya yaitu inna, mimma, itu kan ada di rongga hidung ya. Nah, baiklah, saya akan membacakan beberapa ayat, lalu nanti saya akan menguraikan beberapa bacaan hukum nun sukun dan tanwin beserta dengan penjelasan-penjelasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi
قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Shadaqallahul azim. Nah, ayat barusan yang saya bacakan adalah ayat surat Al-An'am ayat 6 dan ayat 7. Baiklah, kemudian mari kita menguraikan bacaan hukum nun sukun dan tanwin. Uraikan satu demi satu ya. Saya akan menguraikannya satu demi satu. Di sini kita tulis alam yaroukam. Alam yaroukam. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya apa itu bacaan nun sukun, hukum nun sukun atau hukum mim sukun. Nah, hukum nun sukun adalah setiap nun sukun atau tanwin ini adalah fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain ya. Setiap ada nun sukun atau tanwin yang fathah, kasroh, dan dhammah tadi ya, itu bertemu dengan huruf-huruf mim hukum nun sukun. Nah, hukum nun sukun ini adalah dibagi menjadi 5, yaitu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, idhar, dan ikhfa. Saya akan menguraikan satu-satu ya. Jadi idgham bi gunnah yang pertama dulu, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini apa sih? Idgham bi gunnah ini adalah setiap nun sukun atau tanwin yang melingkupi 3 tadi ya, fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ini hurufnya apa aja? Ada 4. Ada ya, nun, mim, dan wawu. Jadi idgham bi gunnah ini hurufnya ada 4 ya. Jadi kalau ada setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf tadi atau salah satu dari 4 huruf ini, itu dinamakan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu gimana sih maksudnya? Nah, idgham bi gunnah, idgham dari kata idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Nah, sedangkan bi gunnah itu dengan artinya yaitu dengan dengung. Jadi memasukkan dengan dengung. Nanti ada contohnya di dalam sini. Nah, yang kedua itu adalah idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu memasukkan dengan dengung. Nah, kalau idgham bila gunnah, bila berarti dengan tidak dengung. Idgham bila gunnah itu memasukkan dengan tidak dengung ya. Nah, idgham bila gunnah itu adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu apa aja? Ada 2. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, jadi kalau ada setiap nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu huruf lam atau ro, itu dinamakan idgham bila gunnah. Ingat ya, idgham bila gunnah itu tidak dengan dengung. Jadi bacanya tidak dengung, tidak seperti idgham bila gunnah tadi. Tidak seperti idgham bi gunnah, maaf. Nah, yang ketiga adalah iqlab. Nah, iqlab ini adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Nah, huruf iqlab itu apa? Huruf iqlab itu cuma 1, yaitu ba. Ya, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu ba, itu bacanya bacanya iqlab ya. Iqlab ini ada kalanya yaitu meleburkan suara mim sukun. Nah, contohnya ya, mim ba'di. Nah, di situ kan ada nun sukun bertemu dengan huruf ba ya.
Itu namanya bacaan iklab. Nah, kenapa bacanya mim ba'di bukan min ba'di? Nah, karena di situ ada kaidah melebur huruf mim sukun. Jadi iklab itu adalah sejatinya dia itu melebur mim sukun. Makanya bacanya mim ba'di gitu. Nah, yang keempat ini adalah idharu. Idhar itu maknanya yaitu jelas. Sudah maknanya jelas, berarti idhar itu dibacanya jelas. Nah, idhar adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Huruf idhar itu apa aja? Huruf idhar itu ada 6, yaitu huruf halqi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hamzah, ha, kha, ain, wain, dan ha. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halqi ini tadi, 6 tadi, itu dinamakan idhar. Nah, idhar itu juga dibaca dengan jelas. Jadi bacanya dengan jelas. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah ikhfa. Yang huruf ikhfa ini ada 15. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau ikhfa itu adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 tadi, yaitu huruf ikhfa tadi. Huruf ikhfa ada 15 apa aja? Nah, yang pertama adalah, karena ada banyak, jadi saya menghafalnya agak dikasih sebuah lagu ya. Jadi ini tak ta'im dan laza, sin shin, sobot, tobo, fa, kof, kaf. Sebenarnya itu bukan sebuah lagu, tapi lebih cepat, lebih mudah menghafalnya. Jadi dikelompok-kelompokkan: tak ta'im, dalaza, sin shin, sobot, tobo, fa, kof, kaf. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menguraikan tadi ayat yang sudah saya baca. Yang pertama adalah alam yarau. Nah, di sini tertulis jelas jika alam yarau itu ada bacaan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan ya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan hukum bacaan mim sukun. Selanjutnya saya akan menjelaskan bacaan hukum mim sukun untuk lebih mengenal, nanti menguraikannya supaya lebih enak dan lebih jelas gitu. Selanjutnya yaitu adalah hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini ada tiga ya. Hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama adalah idgham mitli. Nah, idgham mitli ini populer dinamakan idgham mimi atau idgham mimi. Banyak orang yang menyebutkan idgham mimi. Jadi idgham mitli sama idgham mimi itu sama. Ya, idgham mitli atau idgham mimi ini adalah setiap mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ini hukum mim sukun ini berbeda ya dari hukum nun sukun. Nah, kalau hukum nun sukun itu ada kalanya hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau mim sukun ini tidak ada tanwinnya. Jadi hanya mim sukun saja gitu. Bukan mim sukun atau tanwin, itu bukan. Hanya mim sukun saja. Nah, hukum mim sukun ini kan ada 3, yaitu idgham mitli tadi. Idgham mitli adalah mim sukun bertemu mim. Jadi kalau ada setiap bacaan mim sukun bertemu mim, itu namanya idgham mitli. Nah, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini adalah setiap mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu dinamakan ikhfa syafawi. Sesuai namanya, ikhfa itu adalah menyamarkan dengan dengung. Jadi bacanya nanti dengung. Nah, yang ketiga adalah idhar syafawi. Nah, idhar syafawi ini adalah setiap mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba.
Jadi selain huruf dari idgham mitli dan ikhfa syafawi, huruf hijaiyah selain dua tadi itu dinamakan idhar syafawi. Mim sukun bertemu selain huruf dua tadi, yaitu mim dan ba, itu namanya idhar syafawi. Sudah dikatakan idhar, berarti bacanya jelas. Baik, sekarang saatnya menguraikan ya. Tadi sudah dikenalkan apa itu hukum nun sukun dan apa itu hukum mim sukun. Berarti sekarang kita menguraikan. Ayat 6 dulu. Yang pertama adalah ada alam yarau kam. Alam yarau. Di sini tertulis jelas mim sukun. Mim sukun bertemu dengan ya. Mim sukun bertemu dengan ya berarti bacaan dari idhar syafawi ya. Karena ya ini adalah huruf hijaiyah, selain mim dan ba itu adalah idhar syafawi. Selanjutnya kam ahlakna. Kam ahlakna. Ini mim sukun bertemu hamzah, sama ya, idhar syafawi juga. Selanjutnya min qablihim. Min qablihim. Nah, di sini tertulis ada bacaan nun sukun. Nun sukun bertemu dengan qaf. Apa itu? Nun sukun bertemu dengan qaf. Qaf itu huruf apa? Qaf ini adalah huruf ikhfa. Nun sukun bertemu qaf, bertemu dengan huruf ikhfa, maka bacaannya adalah bacaan ikhfa. Selanjutnya qablihim min qarnin. Ini ada dua. Qablihim min qarnin. Nah, ada mim sukun bertemu mim. Mim sukun bertemu mim yaitu idgham mitli. Selanjutnya min qarnin. Nah, sama seperti tadi, nun sukun bertemu qaf, yaitu bacaan ikhfa. Lanjut, qarnim makannahum. Qarnim makannahum. Ada kasrah tain. Kasrah tain bertemu dengan huruf mim. Qarnim makannahum. Apa bacaan hurufnya? Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf mim. Ya, idgham bi gunnah itu kan ada 4 hurufnya. Ya, nun, mim, wawu. Selanjutnya makannahum fil ardi. Hum fil ardi. Ada mim sukun bertemu dengan fa, yaitu idhar syafawi. Malam numakkil lakum. Ada beberapa ini, ada 2. Malam numakkil lakum. Yang pertama malam nu. Mim sukun bertemu huruf nun, yaitu idhar syafawi. Numakkil lakum. Ada nun sukun bertemu dengan lam, yaitu idgham bila gunnah. Karena ada nun sukun bertemu lam dan bacanya itu tidak dengung, bila gunnah tanpa dengung. Selanjutnya lakum wa arsalna. Kum wa arsalna. Mim sukun bertemu huruf wawu, idhar syafawi. Selanjutnya alaihim midrara. Ada mim sukun bertemu huruf mim. Nah, hukum bacaan mim sukun bertemu huruf mim adalah idgham mitli atau idgham mim. Midrara waj'alna. Nah, di sini sebenarnya ada tanda wasal ya. Tanda wasal itu adalah sebaiknya dibaca terus gitu. Kalau
ada kalanya tanda wasol, ada kalanya tanda wakof. Kalau tanda wakof itu adalah sebaiknya dibaca berhenti. Nah, kalau tanda wasol itu sebaiknya dibaca terus. Nah, jika dibaca terus maka ini bidararan waja'alna, ada fathatain bertemu dengan wawu. Fathatain bertemu, jika ada fathatain bertemu dengan wawu, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Waja'alnal anhara, bacanya jelas apa? Idhar. Ada nun sukun bertemu dengan huruf H, yang manakalanya H ini adalah hurufnya idhar. Selanjutnya tahtihim. Ya, nun sukun bertemu ta. Ta ini adalah huruf ikhfa, maka bacaannya nun sukun bertemu ta, bacaannya adalah ikhfa. Selanjutnya fa'ahlaknahum bidunubihim, ada mim sukun bertemu ba. Nah, mim sukun bertemu ba adalah ikhfa syafawi, dibacanya baca dengung. Hum bidunubihim. Selanjutnya adalah bidunubihim wa ansha'na, ada mim sukun bertemu wawu, yaitu idhar syafawi. Selanjutnya mim ba'dihim, ada nun sukun bertemu ba, yaitu bacaan iqlab. Ba'dihim qarnan, ada mim sukun bertemu qaf. Mim sukun bertemu qaf adalah hukum bacaan idhar syafawi. Lanjut, qarnan akharin, ada fathatain bertemu dengan hamzah, yang manakalanya dibaca jelas, yaitu idhar. Ayat selanjutnya yaitu ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi, ada fathatain bertemu fa, yaitu bacaan ikhfa. Fi qirtasin falamasuhu. Nah, sama ya, ada kasroh tain bertemu huruf fa, sama ya, bacaan ikhfa. Selanjutnya biaidihim laqalal, ada bacaan mim sukun, bertemu dengan huruf lam, yaitu idhar syafawi. Qala alladziina kafaru in hadza, ada nun sukun bertemu hamzah. Maaf, nun sukun bertemu ha ya. Bacanya jelas, berarti bacaan idhar. Illa sihrum mubin, ada dhammah tain bertemu huruf mim. Nah, dhammah tain bertemu huruf mim adalah bacaan idgham bi gunnah, karena dengung, bacanya dengung, idgham bi gunnah. Nah, dari kesimpulan ayat-ayat yang sudah kita uraikan tadi, pada surat Al-An'am ayat 6 dan ayat 7, bacaan yang paling banyak kita pelajari hari ini adalah idhar syafawi, yang paling banyak ya di sini tadi hukum bacaannya idhar syafawi. Nah, kalau dari hukum nun sukunnya paling banyak adalah idhar ya. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya, sudah menyimak beberapa sedikit pelajaran yang saya sampaikan tadi, yaitu
hukum bacaan tajwid nun sukun dan mim sukun. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk yang menonton video ini. Mungkin penjelasan saya jika ada yang kurang paham, maaf itu mungkin kekurangan dari saya, karena saya juga manusia biasa. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan, sudah menyimak video dari saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye bye.